bahaya sekali ini. Dia bisa berubah wujud apa saja. Bahkan nyamuk pun dapat dia serupai, teman-teman. Jadi Dracula ini, dia menghisap darah korbannya itu. Tidak selalu dia memakai wujud yang seperti ini. Astagfirullah. Serpihan-serpihan dari energi alam goib, teman-teman. Ya, terasa sekali di sini. Ya, lihat sekeliling mas ini. Ya, di situ pekarangan yang dipenuhi oleh pohon-pohon yang lumayan besar. Ini saya tepatnya sekarang berada di sebuah jalan, di mana jalan ini adalah kalau ke arah sana itu kita menuju ke sebuah pemakaman umum, ya, sedangkan dari sana itu adalah sebuah pedesaan. Setiap ada orang yang meninggal ataupun jenazah yang akan dimakamkan itu pasti melewati jalur ini, teman-teman. Cuman di sini itu masih memakai adat orang-orang terdahulu, ya, atau mungkin karena memang ada keyakinan tersendiri dari para masyarakat tersebut bahwa di sini itu jika ada orang yang meninggal, jenazahnya itu masih dipanggul, ya, dipanggul dari rumah sampai ke makam. Sedangkan kebanyakan kalau di zaman sekarang itu kan diantar pakai ambulan, teman-teman, pakai mobil ambulan, ya, sampai ke pemakaman. Tapi di sini itu mau jauhnya seberapapun itu masih dipanggul oleh ya warga setempat, diantarkan ke pemakaman. Ya memang kalau itu sih bagus sih, ya, karena itu juga tradisi dari zaman dahulu sebelum adanya ya teknologi ataupun kecanggihan alat-alat kecanggihan zaman sekarang pun semuanya pun serba dilakukan sendiri, tidak menggunakan alat bantu ataupun tidak menggunakan kendaraan-kendaraan seperti zaman sekarang. Namun ya di pemakaman tersebut yang ada di sebelah sini itu setiap malam Jumat, ya, Kliwon dan juga Selasa Kliwon itu pasti ada orang yang datang ke pemakaman tersebut, entah itu berziarah ataupun ngapain saya juga nggak tahu. Yang jelas ada saksi mata yang mengatakan bahwasanya datang ke situ dengan membawa sebuah mungkin sesaji, ya, soalnya membawa seperti alat untuk tempat sesaji tersebut, seperti mungkin kalau di sini itu tampah atau apalah itu, ya, teman-teman. Namun atasnya itu ditutup oleh kain. Nah, mungkin firasat orang yang melihatnya itu adalah sebuah sesaji, ya, dibawa ke pemakaman. Dan ini sebenarnya jaraknya pun masih, ya, lumayan sedikit dekat, ya, teman-teman. Sekitar 200 meter lagi kita sampai ke pemakaman. Memang jarak pemakaman ini bersama pedesaan yang ada di sana itu lumayan jauh, ya. Dan mitos yang ada di sini, jalan ini itu angker sekali, ya, karena menurut saya pun di sini tuh memang banyak penghuninya. Saya bisa merasakan sesampainya saya tiba di sini, saya langsung bisa merasakan adanya energi-energi alam gaib yang berhamburan. Banyaknya energi-energi yang berterbangan, teman-teman. Tadi saya sempat melihat sebuah cahaya dari sana, cahaya merah. Apakah itu mungkin dari pemakaman atau tidak, ya? Yang jelas dari arah pemakaman sana, cahaya merah seperti api lep, ya, sebelum
eh, sebelum kita on kamera tadi teman-teman, cahaya apinya itu dari sana lumayan besar. Namun setelah itu kita lihat lagi, hanya sekedar mungkin memperlihatkan seperti itu. Ya sudah, kita sambil jalan menuju sana ya. Ayo mas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya mul ghaib ya mul jasad ya mul roh ya mul jin alam ghaib seduluran. Astagfirullahaladzim. Di sepanjang perjalanan ini pun ada masyarakat yang memanfaatkan tanah di sini untuk ditanami perkebunan ya. Cuma kan mereka aktifnya itu hanya di siang hari. Kalau di malam hari itu nggak ada yang berani seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kita akan ke sana, tapi saya merasakan adanya penghalang teman-teman depan. Ya, ada air mas? Ada. Ini. Ya, 1 gelas air cukup. Saya merasakan ada sebuah penghalang depan. Ya, jadi saya memerlukan air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul Ghaib. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Ya ahli roh, ahli jin, saya merasakan ada yang mendekat teman-teman. Astagfirullahaladzim. Energi, hati-hati mas. Ya, dia mulai berterbangan di sini. Saya melihat sekelebatan merah teman-teman, merah ya. Hati-hati. Sebenarnya berbeda dengan yang lain. Ayo mas, kita ke depan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaumul Ghaib. Mawujud. Mawujud. Astagfirullahaladzim. Angin datang. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Allahu Akbar. Di depan. Terlihat apa nggak di kamera? Yang mendekat lagi. Assalamualaikum yaumul ghaib. Assalamualaikum yaumul jasad. Assalamualaikum yaumul jin. Astagfirullahaladzim. Dia menyerang. Hati-hati. Saya kurang tahu ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk ini agresif sekali teman-teman. Ya, dia berpakaian merah, tapi dia memiliki jubah hitam. Ya, ini seperti kalau saya ingat-ingat itu seperti astagfirullahaladzim. Seperti pemakan ataupun peminum darah segar ini.
Assalamualaikum. Tahan dulu. Tahan seranganmu. Siapa kamu sebenarnya? Nah, kenapa kamu marah-marah terus seperti itu? Oh, jadi saya tidak boleh datang ke sini. Kenapa saya tidak boleh datang ke sini? Oh, jadi kedatangan saya di sini mengancam makhluk-makhluk yang ada di sini, termasuknya kamu. Ya, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya jika manusia biasa yang datang ke sini, ya memang saya juga manusia biasa. Tapi jika tidak memiliki kelebihan khusus, ya, maka manusia tersebut justru malah akan dibiarkan sampai lebih jauh memasuki area sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Kau pun memiliki taring. Dia menyebut dirinya itu Dracula, teman-teman. Astagfirullah, kalian tahu Dracula? Hah? Dracula itu adalah penghisap darah segar, ya. Bahaya sekali ini. Dia bisa berubah wujud apa saja. Bahkan nyamuk pun dapat dia serupai, teman-teman. Jadi Dracula ini, dia menghisap darah korbannya itu. Tidak selalu dia memakai wujud yang seperti ini. Dia pun bisa memakai wujud yang lain untuk mendapatkan darah korbannya itu. Ya, seperti yang saya bilang, dia bisa menyerupai apa saja, termasuk nyamuk. Ya, jika dia berubah wujud menjadi nyamuk dan menyerap darah kita, ya kita kan nggak akan sadar bahwa itu adalah sesungguhnya Dracula yang sedang menyerapnya. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya, saya tahu. Jadi, dulu di sini ada 4 korban yang ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Apa itu kamu? Hah? Kamu yang melakukannya? Astagfirullahaladzim. Ternyata benar kamu yang sudah menyerap darah itu. Astagfirullahaladzim. Berarti orang-orang di sini itu beranggapan salah, teman-teman. Bahwasanya orang yang 4 meninggal itu, orang-orang di sini itu beranggapan bahwa orang tersebut adalah tergigit oleh ular. Ya. Ternyata sosok ini yang menggigit dan menghisap darahnya. Ya. Jadi seperti itu. Engkau menghisap darah seseorang. Saya ingin ke pemakaman. Kenapa? Tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi mas, takutnya kan sedikit mas. Ya, tenang saja. Saya sudah membekali diri saya dengan sesuatu hal yang nggak akan mudah sosok seperti dia itu mendekat ke diri saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum ya Ali Rob. Sosok sepertimu sudah tidak bisa lagi dibiarkan di sini.
Dan aku sudah bercampur dengan sesepuh bangsa-bangsa kalian. Kau tidak akan mudah menghisapnya. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Summa bisama. Ya Allah. Mandala dia sebenarnya. Allah. Allah. Alhamdulillah, amin. Ya, berhasil Mas. Dia sosok itu sudah nggak ada lagi ya. Tapi di tempat ini tuh banyak sekali ya. Banyak sekali sosok-sosok yang agresif, yang berenergi negatif tentunya. Di sini banyak sekali bermacam-macam, seperti yang saya rasakan tadi adalah penghisap darah dan ada lagi sosok di sini itu yang dapat membawa manusia ke alam gaib, dan ada lagi sosok yang menyukai manusia. Ada juga sosok yang dapat membuat manusia itu linglung di sini ya, dan kehilangan akal sehatnya. Jadi sini tuh macam-macam sekali sosoknya. Ternyata di situ gak aman tempat ini ya. Jika kita lengah sedikit saja, itu bahaya bagi diri kita. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita tidak boleh lengah ya teman-teman. Kita tetap memohon keselamatan kepada Sang Pencipta. Jangan sampai ngelamun, jangan sampai berbicara kotor, jangan sampai seolah-olah kita menantang. Ya teman-teman, kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.